Guys, aku tuh nyesel banget selalu skip orang-orang di TikTok yang ngomongin ini. Iya, aku juga. Kalian semua harus tonton ini dan jangan skip. Oke. Jadi, kanker payudara udah jadi kanker nomor 1 yang dialami oleh perempuan loh. Dan angka kejadiannya itu udah sebanyak 42,1 per 100 ribu penduduk dengan kematiannya 17 per 100 ribu penduduk loh. Kalian harus dengerin ini sampai habis ya, biar nggak nyesel kayak kita berdua. Nah, biar kalian gak pada nyesel nih, kalian perlu tahu sesuatu. Kalau gejala dari kanker payudara itu bisa kita ketahui sendiri loh. Apa aja sih gejalanya? Oke, mari kita bahas. Yang pertama, apabila ada benjolan yang tidak normal pada area payudara kalian, entah itu di bagian atas, kanan, kiri, maupun bawah dari payudara kalian, maka itu dikatakan benjolan yang tidak normal ya. Oke, benjolan tidak normal. Lalu, gejala yang kedua yaitu apabila permukaan kulit dari payudara kalian mengkerut seperti kulit jeruk. Kalian tahu kan kulit jeruk itu seperti apa? Nah, seperti itulah kondisi kulit payudara kalian. Nah, selain dua gejala yang sudah disebutkan tadi, kalian juga harus waspada nih ketika kalian menemukan gejala lain seperti adanya luka pada payudara yang tak kunjung sembuh disertai pengeluaran cairan dari puting dan adanya tanda cekungan maupun tarikan pada kulit payudara. Oh ya teman-teman, kelima gejala tadi tidak muncul secara bebarengan ya, bisa salah satu maupun muncul secara bertahap. Yuk kita ke bahasan selanjutnya yuk. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai faktor resiko. Faktor resiko pada kanker payudara, apa aja sih faktor resikonya? Yang pertama yaitu wanita yang mempunyai riwayat kanker pada keluarga. Yang kedua, haid pertama kali terjadi pada usia di bawah 12 tahun. Yang ketiga yaitu wanita yang tidak menikah atau wanita yang menikah dan tidak memiliki anak. Yang keempat yaitu wanita yang melahirkan anak pertama pada usia di atas 30 tahun atau lebih dari 30 tahun. Dan yang kelima yaitu wanita yang tidak menyusui. Oke, bahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lai. Oke, sekarang kita lanjut untuk faktor risiko selanjutnya. Yang keenam yaitu wanita yang sedang menerima terapi hormonal dalam jangka waktu yang lama ataupun wanita yang sedang menggunakan kontrasepsi hormonal. Lalu yang ketujuh, menopause terjadi pada usianya lebih dari 55 tahun. Dan yang kedelapan, pernah operasi tumor jinak pada payudara. Yang kesembilan, sedang mengalami stres berat. Dan yang kesepuluh, konsumsi alkohol dan lemak secara berlebihan. Dan yang terakhir itu perokok pasif maupun perokok aktif. Nah, dari sini sekarang kita bisa tahu hal apa saja sih yang bisa menyebabkan kanker payudara. Oleh karena itu, jika terjadi salah satu dari 11 tadi, kita harus waspada ya. Kanker payudara ini tuh bisa dicegah dan ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk mencegah kanker payudara tersebut. Yaitu yang pertama, cek kesehatan rutin seperti tekanan darah, kemudian berat badan. Kemudian yang kedua, yaitu enyahkan asap rokok. Jadi jangan merokok dan hindari asap rokok di sekitar kita. Kemudian yang ketiga, yaitu rajin melakukan aktivitas fisik. Kenapa? Karena aktivitas fisik ini sangat membantu kamu untuk melakukan proses metabolisme di dalam tubuh, sehingga tubuh kamu jadi tetap sehat. Bener banget tuh kata Tutfah. Kita lanjutin ya. Sekarang D, diet seimbang. Jadi yang dimaksud di sini adalah kalian mengatur pola makan yang sehat dan seimbang. Kemudian I, istirahat yang cukup. Ayo, siapa yang suka begadang? Jangan ya, atur pola tidur kalian 8 sampai 9 jam setiap hari. Kemudian K, kelola stres. Siapa yang suka galau? Ternyata pengelolaan stres yang buruk itu juga berpengaruh loh terhadap kesehatan diri kalian. Jadi gimana? Pencegahannya mudah kan dan dimulai dari diri kita sendiri. Jadi anak gaul ingat cerdik. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan pencegahannya seperti apa? Yuk kita praktekkan bagaimana cara melakukan sadari itu.
Langkah pertama yaitu berdirilah di depan cermin. Berdirilah dengan tegak di depan cermin. Pastikan bahwa kalian dapat melihat seluruh payudara kalian tanpa tertutupi oleh pakaian yang sedang dikenakan. Dan pastikan juga bahwa ruangan kalian cukup private dan tentunya cukup cahaya ya. Langkah kedua yaitu perhatikan payudara. Apakah terdapat perubahan pada kedua payudara kalian? Entah itu perubahan ukuran, bentuk dan warna kulit, apakah terdapat cekungan seperti lesung pipit, dan perhatikan apakah ada perubahan pada kedua puting payudara kalian. Lanjutkan dengan mengangkat kedua tangan ke atas, letakkan di belakang kepala, kemudian perhatikan sekali lagi payudara kalian. Selanjutnya, letakkan kedua tangan di pinggang, condongkan kedua siku ke depan sambil menekan sehingga otot dada berkontraksi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada perubahan pada kedua payudara kalian. Dan yang terakhir, tumpukan badan ke depan dan lihatlah dengan baik apakah kedua payudara kalian menggantung dengan seimbang. Dan yang terakhir, lakukan penekanan kepada kedua puting payudara kalian. Lihatlah apakah ada cairan yang keluar dari kedua puting berupa darah atau cairan seperti nanah. Sekarang yang harus kalian lakukan adalah mengangkat lengan kiri ke atas dan meletakkannya di bawah kepala. Kalian dapat menggunakan permukaan jari tangan kanan, yaitu jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis untuk menekan payudara sebelah kiri. Setelah itu, kalian dapat meraba payudara dari bagian terluar ke arah puting dengan gerakan melingkar searah jarum jam. Pastikan jangan sampai ada bagian payudara yang terlewat. Setelah itu, yang harus kalian lakukan adalah merasakan apakah ada benjolan ataupun penebalan pada permukaan payudara kalian. Jangan lupa untuk memeriksa bagian payudara yang berada di area bawah tulang selangkah. Nah, setelah kalian melakukan pemeriksaan payudara sebelah kiri, sekarang kalian dapat melakukan pemeriksaan payudara sebelah kanan dengan langkah yang sama, yaitu dengan cara mengangkat lengan kanan ke atas dan meletakkannya di bawah kepala. Setelah itu, kalian dapat menggunakan permukaan jari tangan kiri, yaitu jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis untuk menekan payudara sebelah kanan. Setelah itu, kalian dapat meraba payudara dari bagian terluar ke arah puting dengan gerakan melingkar searah jarum jam. Dan kalian harus merasakan apakah ada benjolan ataupun penebalan pada bagian payudara kalian. Pastikan jangan sampai ada bagian payudara yang terlewat untuk diperiksa ya. Nah, selanjutnya adalah langkah ke-7, di mana pada langkah ini kalian harus mewaspadai apabila timbul tanda-tanda seperti ini. Jadi pada saat kalian melakukan penekanan dengan lembut pada puting, seperti langkah yang kedua tadi, lalu didapatkan adanya cairan yang keluar seperti darah ataupun nanah, terutama pada kalian yang belum menyusui, maka segeralah periksakan diri kalian lebih lanjut ke petugas kesehatan. Selanjutnya adalah langkah yang terakhir, di mana lakukan teknik-teknik yang sudah dijelaskan sebelumnya dengan rutin setiap bulan. Lebih baiknya sih dilakukan setelah masa haid atau saat haid hari ke-7 sampai ke-10, di mana pada saat itu jaringan payudara tidak terlalu sensitif. Jika kalian melakukan rutin sadari, maka akan sangat membantu kalian untuk mendeteksi secara dini apakah ada kelainan pada payudara kalian. Oh iya, jika saat kalian melakukan sadari dan teraba benjolan, jangan malu ataupun takut. Segeralah periksakan diri kalian ke puskesmas ataupun ke rumah sakit dan mengkonsultasikannya ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jadi, untuk kalian semua, selamat mencoba!